Halo, Capricorn. Wah, Capricorn ya. Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga, Crosswatcher yang lagi memantau Capricorn. Ini general reading ya, energi banyak orang yang punya bercat Capricorn. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Dan video ini timeless ya. Boleh berlaku kapan saja. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Kita lihat energi Capricorn. Orang yang di-link sama Capricorn ya. Siapapun yang berkaitan dengan Capricorn. Thank you. Tada. Wah. Wah, itu dua ya. Jadi aku ngerasa ini bisa energimu ya. Tapi ini bisa terbalik, bisa dia. Jika ini kamu, aku ngelihatnya ya ada sesuatu yang pengen banget kamu komunikasikan dengan seseorang. Mungkin kamu punya unek-unek, mungkin kamu punya rasa kesel, jengkel, marah, sebal gitu ya. Gue sebal banget sama tingkahnya gitu say, atau ya entah sama siapa gitu ya, kita bisa merasa kesal, kita bisa merasa marah gitu ya. Ini entah nanti terjadinya suatu saat atau beberapa kalian sudah merasakan. Jadi entah kenapa kita kayak gemes gitu ya, greget banget gitu sama dia, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, atau ya pokoknya kamu kayak pengen benar-benar ngerilis gitu, ngeluarin semuanya. Kayak ibarat ya kalau pengen marah ya memang harus marah gitu kan. Kalau memang kesel ya kesel. Kalau memang pengen bicara ya bicara. Ya berapa kalian mengharapkan komunikasi atau vice versa ya. Jadi sebenarnya ada aja yang bikin kamu jengkel. Ada aja drama-drama di dunia tipu-tipu ini ya. Yang membuat kamu tuh kayak, ya gimana ya. Ya manusiawi lah kalau kita tuh emosi ya. Emosi gitu say. Oke. Relax aja. Tapi ini bisa vice versa. Jadi ada seseorang kayak gregetan gitu sama kamu ya. Entah ada orang yang suka sama kamu, entah ada yang gak suka gitu. Ya wajar lah ya hidup di dunia ini. Ada yang menyukaimu tapi ada juga yang tidak. Jadi ya yang menyukaimu ini, yang cinta sama kamu, ya pengen bicara dari hati ke hati dengan kamu. Tapi ya yang gak suka ini nih ya, yang gak suka ini bikin huru hara, bikin drama dengan kamu. Begitu. Bisa ini terjadi tentang kita dengan seseorang, bisa tentang teman, kawan, rekan, bisa tentang keluarga, saudara sendiri, begitu ya. Ada aja lah. Tapi ya udah. Di sini dibilang apa ya? Sebenarnya kadang capek ya melihat keluar aja, melihat keluar bagaimana dia mereka. Jadi ya sekarang lihatlah ke dalam dirimu. Kalau kamu ngerasa kamu harus fokus sama dirimu sendiri ya silakan gitu. Kamu mau mencintai diri sendiri ya nggak apa-apa. Tapi harus dibedakan ya. Mencintai diri sendiri itu jangan sampai berlebihan atau toksik ya. Karena yang toksik ini membuat kita menjadi ego, menjadi egois gitu. Makanya dibilang kan mencintai diri sendiri dan egois itu beda tipis.
Jadi harus bijak membedakannya. Membedakannya ya pokoknya mencintai diri sendiri itu jangan berlebihan aja gitu. Kalau terlalu berlebihan kan toxic ya, jadinya ya itu egois. Nah, bisa vice versa. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang dia rasa dirinya itu kayak ya dia harus nunjukin dia tuh jago gitu. Bisa aja kamu dealing dengan orang yang dia harus nunjukin bahwasannya ya dia tuh hebat ya, atau dia harus membawa egonya, atau mungkin pemikiran dia ya dia harus fokus sama dirinya sendiri, dia harus menyayangi diri sendiri ya, dia menganggap dirinya berharga. Tapi orang ini ternyata ya tanpa disadari dia sudah membawa egonya kan, tanpa disadari ya ternyata dia tidak bisa membedakan itu, membedakan rasa sayangnya pada dirinya sendiri ataupun egonya. Jadi intinya memang orangnya egois gitu ya. Aku merasa begitu. So ya ubah mindsetmu, ubah pola pikirmu ya. Tidak semua orang bisa menyenangkan kamu, karena kamu pun gak bisa menyenangkan semua orang ya. Ya kita kayak gitu kan. Gak semua orang suka sama kita, karena kita juga gak bisa kan menyukai semua orang. Jadi ya begitulah hukum alam ya. Istilahnya begitu say ya. Tapi di sini ada soulmate. Ini pada akhirnya kalau kamu sudah menghealing diri sendiri, sudah menenangkan dirimu, sudah mengikhlaskan, memaafkan, pokoknya maafin gitu say, ikhlasin ya. Ya akhirnya energimu kan akan membuang racun-racun gitu. Kamu akan membuang segala energi toksik. Jadi ya kamu hanya mengisi dirimu dengan hal positif. Kalau kamu positif ya kamu menarik orang-orang yang positif. Ini berapa kalian ya, suatu saat kamu akan menemukan orang yang sefrekuensi dengan kamu. Suatu saat kamu akan menemukan teman-teman yang positif kayak kamu ya. Semua hanya butuh waktu, butuh proses. Sama kayak menemukan soulmate ya. Menemukan belahan jiwamu ya mungkin butuh proses ya, banyak lika-liku sampai kamu healing, sampai kamu punya energi positif, baru kamu tarik ini energi positif. Bisa kayak seorang nih, kalau dia mau sama kamu ya dia harus berubah lah, lebih baik ya, dia harus jadi positif lah, baru dia layak berdekatan dengan orang positif seperti kamu. Begitu. Oke. Thank you. Nah, oke. Ini bisa dia ini ya, tapi bisa vice versa, bisa terbalik. Jadi ada seseorang merasa apa ya, ada yang mau aku ungkapkan gitu, makanya kerasa banget dari awal ya. Kayaknya seseorang mau bicara tentang isi hatinya sama kamu. Kayak misalnya, aku suka loh sama kamu, aku tertarik gitu. Atau ya ada sih di sini orang yang merasa bersalah sama kamu. Ada yang merasa kayak ya maaf ya udah sia-siakan kamu. Atau aku sekarang bersyukur, aku sekarang merasa bersyukur kamu pernah hadir di hidup aku gitu. Jadi ada ya yang rasa gitu. Tapi bisa vice versa. Jadi intinya ada kayak orang-orang yang ngerasa kayaknya kita harus bicara gitu, bicara berdua. Kayak misalnya kamu harus tahu aku sayang sama kamu. Kayak misalnya kamu harus tahu aku tuh menyesal udah nyakitin kamu. Aku sekarang bersyukur dengan hadirnya kamu di hidup aku. Nah gitu sih. Wah ada sedih-sedih gemoy juga ya. Oke. Bisa vice versa. Terus ada di sini seseorang yang merasa kamu itu banyak berubah. Entah kamu semakin lebih spiritual atau kamu semakin lebih positif gitu. Jadi orang ngerasa kayak kamu bukan orang sembarangan sekarang ya. Kamu orangnya tidak menye-menye lagi, tidak ladeni drama lagi. Kamu kayak orang yang udah bertumbuh menjadi jiwa baru atau menjadi jiwa yang lebih baik gitu. Di sini ada yang kayak terpukau gitu ya. Kayak ibarat pengen ngomong ya. Kamu kan orang yang pernah
aku sakiti, tapi sekarang kok kamu luar biasa sekali gitu. Atau ya, aku pernah kecewakan kamu, terus kamu bangkit dari keterpurukanmu gitu. Jadi ya dia ngerasa, wah salut lah, bangga sama kamu. Atau ya, apa ya, ya dia bisa aja sih merasa kagum, merasa ya mungkin harusnya aku nggak nyakitin kamu ya. Atau setelah aku menyakitimu, ternyata kamu bertumbuh, ternyata kamu berkembang menjadi jiwa yang lebih baik, jiwa yang lebih positif gitu ya. Dan aku ngerasa kamu berharga gitu ya. Ada sih yang kayak gitu ya. Oke. Terus dia selalu mengawasimu ya, mau dari jauh lah, mau dari mana lah. Orang ini, entah siapa ini ya, ini kan bisa beberapa orang ya, bisa seseorang atau beberapa orang. Ini ada yang selalu mengawasimu nih. Dia melihat kamu diam-diam, dia memantau kamu dari jauh. Dan aku ngerasa apa ya, ada yang seperti belajar dari kesalahannya begitu ya. Entah dia belajar nih, ya aku punya kesalahan, atau ternyata memang aku harus ngoreksi diri, ternyata memang kamu itu ada baiknya, kamu ada positifnya. Atau ya, kok aku teringat sama kamu, kok susah lupa sama kamu. Atau banyaklah aku rasanya ya. Terus aku ngeliat ada yang suka lihat foto-fotomu ya. Ini berapa kalian? Ada seseorang yang suka banget lihat foto-fotomu ya. Atau ada satu fotomu yang selalu dilihat seseorang ya. Jadi kalau dia lihat fotomu ya, dia memperhatikan fotomu, dia kayak ngerasa, oh ya kamu sebenarnya cakep sih, kamu keren gitu. Kamu juga udah mulai kelihatan positif, kelihatan berkembang, kelihatan bersinar. Semakin hari mungkin kamu semakin cakep ya, semakin keren gitu. Jadi ya, ada sih yang kayak memuji kamu diam-diam dari kejauhan ya. Dari kejauhan lah ya, jangan dari dekat. Kalau dari dekat ya gengsi gitu. Terus apa ya, aku ngerasanya sebenarnya orang ini mengawasi kamu dari jauh itu karena selalu ada rasa penasaran sama kamu. Kayak ibaratnya udah kayak gimana ya kehidupan kamu, kok feeling aku ya, perasaan aku kayaknya kamu akan maju, akan berkembang, kayaknya hidup kamu akan lebih baik, akan lebih positif gitu. Dan ternyata memang benar gitu ya. Dia sadari kamu memang semakin hari semakin positif, semakin bersinar gitu ya. Ini ada yang suka ngehaluin kamu. Ada yang suka berhalusinasi tentang kamu ya. Mungkin ada rasa cinta, gairah, obsesi gitu sama kamu. Thank you. Oke. Di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Wah. Two of Swords, Justice. Oke, yang kuat Libra ya. Lalu ada Pisces, Cancer, Scorpio. Banyak ini ya. Kalau yang kuat aku rasa ada Cancer ya, Pisces, Leo, ada Gemini, Capricorn, Aquarius, Virgo. Beberapa sesama Capricorn, atau ini energimu ya gitu ya. Nanti kita lihat lagi ya. Jadi aku ngerasa ya, sebenarnya kamu masih punya ketertarikan dengan seseorang, kamu masih punya rasa dengan seseorang ya. Entah kamu suka atau kamu cinta atau kamu sayang sama dia. Tapi di sini logikamu berjalan ya. Logikamu bilang, ah males gitu say, ya ribet. Lagian ngapain buang-buang waktu ya buat orang yang tidak jelas. Atau memang kamu sudah kecewa banget ya.
Ini berapa kalian kamu tuh sangat-sangat kecewa. Jadi kerasa di sini ya. Namanya udah kecewa, jengkel, marah, bahkan mungkin sakit hati ya. Jadi ya udah, kamu banting setir aja kayak orang yang jadinya lebih fokus ke arah finansial gitu. Mungkin kamu fokus kerja, kamu fokus membangun masa depanmu. Aku rasa begitu ya. Jadi apa ya? Ya memang kelihatan ini dalam waktu dekat ada aja perkembangan hidupmu, ada aja kemajuan untuk yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan, atau rezekimu ini ada aja. Jadi setelah kamu memblok orang-orang toksik, kamu batasi diri dari orang-orang toksik, ya akhirnya hidup kamu balance, akhirnya hidup kamu seimbang gitu. Bisa vice versa ya. Oke. Jadi apa ya? Aku ngelihatnya terkadang begitu sih, supaya kita berkembang maju, kita harus lepaskan apa yang udah nggak sehat buat kita, ya. Kayak misalnya kamu tahu siapa-siapa aja orang yang drama, yang toksik ya, itu harus kamu lepaskan, kamu harus batasi diri, kamu harus lebih menyayangi diri sendiri. Jadi saat itu ya kamu fokus banget di sini, lancar jaya, mantap jiwa gitu ya. Dan memang akhirnya kamu seimbang, balance. Aku ngerasa kalau kalian yang lakuin itu, hidup kamu akan stabil, lahir batin gitu ya. Ibarat ya, di luar dan di dalam kamu tenang ya. Kita tenang karena batin kita juga nggak terganggu dengan yang toksik. Kita tenang juga ya karena ada uang di kantong gitu. Ya istilahnya ya. Terus aku ngelihatnya ya, apa ya, di sini tuh entah siapa ya, ini bisa vice versa. Sebenarnya koneksi ini menyakitkan, atau ada seseorang ngerasa akhirnya sakit banget gitu ya, karena ini ada pembayaran karma juga gitu. Misalkan di posisi kita ya, kita pernah ngerasain sakit di koneksi ini yang mungkin kita membayar karma, entah karma kita, keluarga, leluhur gitu ya. Tapi ya hadiahnya nanti kita diberi rezeki. Tapi kalau ini tentang dia, ya dia juga ada situasi karma. Apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Dia pernah nyakitin kamu, ya dia juga ngerasa sakit akhirnya. Atau hidup dia nggak baik-baik aja ya. Oke. Jadi di sini ada Libra lagi ya. Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Three of Swords. Ada Capricorn, Taurus, Virgo, Leo, Sagittarius, Aries ya. Yang kuat Pisces, Virgo. Lalu yang kuat di sini Sagittarius, Cancer, Leo, Scorpio. Itu kuat ya. Kemudian yang kuat aku rasa ini Taurus. Oke. Ya, bisa energi aja. So, orang ini ngerasa apa ya? Entah dia itu memang nggak bisa diharapkan ya. Dia tuh nggak bisa menjanjikan apa-apa sama kamu. Entah memang dia orangnya penuh dengan kekhawatiran, entah dia tuh orangnya penuh dengan rasa takut, atau dia takut juga menghadapi kamu ya, karena dia punya rasa bersalah. Jadi orang yang bersalah itu biasanya takut, malu. Makanya ya, orang kayak gini lambat bergeraknya. Ibarat kayak tadi tuh di awal ya, pengen komunikasi kan, tapi kayak lama banget bergeraknya. Ya karena memang dia kena mental juga ya. Mungkin kena banget egonya. Terus aku ngerasa di mata dia, kamu itu sebenarnya sekarang atau ke depannya, kamu tuh misterius ya. Entah ini vice versa ya. Jadi ada seseorang berasumsi gitu, berpendapat ya, kamu ternyata bukan orang sembarangan gitu.
kamu ternyata ada misteriusnya juga, kamu juga susah ditaklukkan, atau dia ngerasa doang gitu, dia ngerasa kayak sulit menaklukkan kamu sekarang ya. Dan ini ada rasa sakit yang dirasakan seseorang ya, entah siapa ini, bisa vice versa. Jadi dia ngerasa, iya sih aku pernah menyakiti, tapi akhirnya aku yang sakit hati gitu. Mungkin dia nggak sanggup ya ngebayangin kamu sama orang lain. Karena di sini aku ngerasa dari tadi ada energi kecemburuan seseorang. Entah dia cemburu membayangkan kamu dengan orang lain, atau dia cemburu hidup kamu bisa lebih berkembang, atau dia cemburu kamu bisa lebih bahagia, begitu ya. Oke. Kemudian ya, aku ngelihat ini berapa ada energi mirroring ya. Meskipun ini ada karmik lah, ada twin flame, tapi ya memang lebih ke mirror gitu ya. Cerminan. Ya, kamu bisa kan fokus ke kerjaanmu, nyari uang gitu. Ya, dia juga bisa. Dia ngerasa gitu ya. Ya kalau aku perhatikan nih ya, kamu kayaknya udah sibuk sama duniamu, sibuk sama kerjaan atau cari uang gitu. Ya aku juga kayak gitulah. Aku kan juga punya gengsi ya, aku punya ego. Aku juga punya harga diri. Nah, ada yang kayak gitu. Dan ini orangnya entah membatasi diri ya, entah dia menutup diri atau vice versa. Kamu jadi begitu. Gimana lah ya. Dianya pasif, dianya aneh gitu. Jadi ya udah, aku pasif. Aku bersikap aneh, atau ya aku menutup diriku gitu. Oke. Terus aku ngambil kartu ini dulu ya. Jadi kartunya ada di sebelah sini. So apa ya, aku ngerasa ini entah vice versa ya, ada memang energi kecemburuan yang dirasakan, entah seseorang ke kamu, atau memang ada beberapa orang yang cemburuan sama kamu ya. Ini susah ngambilnya nih. Jadi ini kan ada tentang percintaan, tapi ada juga tentang kamu dengan orang lain, kayak teman ya, rekan, kayak keluarga, saudara gitu kak ya, atau memang teman. Ini beberapa di lingkungan atau di circle kamu. Aku ngerasa ya begitu, ada yang jatuh hati padamu, tapi ada juga yang iri hati padamu ya. Ya iri hati ini yang ribet ya. Gitu sih. Kita lihat lagi. Kalau ada orang yang iri hati, ya entah kenapa di sini ya, orang yang cemburuan gitu, itu ngerasa sakit hatinya kalau suatu saat melihat kamu itu maju, berkembang. Kalau kamu misalnya lebih positif, lebih bahagia, ada ternyata yang cemburu begitu ya. Nah, berpikir positif aja ya. Sama kayak, aduh kenapa ya hidup aku begini, begitu ya. Berprasangka baiklah pada Tuhan ya, pada semesta. Mungkin aku tuh banyak ujian, banyak tantangan, karena aku disayangi Tuhan, jadi aku selalu banyak cobaan, selalu banyak ujian begitu. Atau ya kamu orangnya kuat, kamu punya kualitas, makanya kamu ditempa terus menjadi pribadi lebih baik ke depannya. Atau ya kadang kita kan diutus untuk membayar karma ya, entah membayar karma keluarga kita, leluhur kita ya. Berarti kita tuh hebat dong, berarti kamu hebat, kamu tuh jago, kamu luar biasa, kamu diutus membayar karma keluargamu, leluhurmu. Jadi tinggal terima aja nanti hadiah dari semesta. Kayak misalnya mungkin suatu saat kamu akan menjadi orang yang sukses, suatu saat kamu akan stabil secara finansial, itu kan akan ada hadiah dari semesta ya. Dan aku ngerasa di sini berapa kalian disuruh fokus ya, fokus trulala. Jadi kalau fokusnya membangun karir, fokuslah. Kalau fokusnya membangun keuangan, fokuslah. Jadi apapun itu harus fokus ya. Jangan galau-galau gak jelas, sensitif gak jelas, jangan emosian gak jelas ya.
Padahal kalau kamu fokus kerja, kamu tuh bisa kaya ya. Apalagi Capricorn ya. Kalau soal materi, sebenarnya Capricorn itu mau bekerja keras, tapi ya harus niat lah gitu ya. Jangan mut-mutan, jangan mudah emosional gitu. Jadi kalau memang kerja cari uang ya fokus gitu. Oke? Dan ini berapa? Apa ya? Supaya kamu hidup tenang, supaya kamu selalu awet muda, panjang umur ya. Memang dibilang positive thinking gitu. Tersenyum aja dengan semua yang terjadi, kayak ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang akhirnya merasa bersalah. Tapi ya kenapa waktu menyakiti itu nggak ngerasa gitu ya. Ya tapi apapun itu, mau ada yang menyakiti, mau ada yang merasa bersalah, mau ada yang suka ataupun nggak suka, ya udah senyumin aja gitu. Kalau kamu tersenyum, berdamai dengan semua yang terjadi, ya kamu bakalan awet muda, selalu subur ya, selalu panjang umur. Kamu akan selalu menjadi pribadi yang bertumbuh menjadi orang yang lebih berkualitas gitu ya. Oke. Dan apa ya, aku ngerasa endingnya dari ini semua ada kok kebahagiaan ya. Bahkan hidup kamu itu akan banyak pilihan, akan banyak sebenarnya apa ya, semacam berkah anugerah yang datang ke kamu. Mungkin suatu saat akan kamu rasakan gitu ya. Kayak ibarat, aku nggak nyangka sih, aku waktu itu ngarepnya si Dora ya. Aku ngarepnya si Frankie. Ternyata Fernando juga muncul ya, Barbara juga muncul. Jadi kayak banyak banget gitu yang akhirnya memberikan cinta dan kasih sayang ke kamu. Tapi ada juga yang kayak, aku padahal berharap kerjaan ini gitu, tapi ternyata lebih dari itu. Atau kamu berharap sesuatu ya, ternyata lebih dari itu yang dikasih. Jadi hidup kamu akan banyak pilihan, tinggal pilih dipilih, hoya gitu kan. Jadi ya begitu sih. So ini berapa karma baik ya, aku ngerasanya ada karma baik untuk kalian, orang-orang yang pernah memberikan cinta, kasih sayang buat kalian, yang pernah tulus, yang pernah berjuang ya. Semesta berterima kasih padamu, dan kamu akan dipersiapkan untuk menerima karma baikmu gitu ya. Oke Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, ini berapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.